Selanjutnya yang keempat itu adalah mencegah terjadinya cacat tubuh akibat kecelakaan. Nah, misalkan itu ketika patah tulang. Nah, patah tulang itu kan pasti tulangnya nggak sempurna ya, tapi patah, bengkok. Nah, itu kalau sebenarnya kan itu akan lebih baik. Ini terjadi ketika tubuh terpapar oleh energi eksternal. Nah, energi eksternal itu berasal dari luar dari tubuh kita, maksudnya dari mekanik. Misalkan ini, apa namanya mekanik itu keluar dari, bukan dari bagian tubuh kita yang bagian dalam ya. Berarti kayak 10, setengah 10 lebih 20. Terus ada terkena paparan panas atau terkena sinar listrik. Nah, singkatnya itu adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena adanya paparan atau tekanan fisik yang melebihi kemampuan tubuh. Perhatikan ngomong ya. Ini saya sisihkan sedikit tentang persoalan pertama. Nah, pada tahun 1863 sebelum adanya P3K ini, David Benar mendirikan sebuah organisasi internasional yang namanya itu Komisi Palang Merah yang gunanya untuk menangani kasus
Minta ruangnya sedikit ya. Kalau dari ruangannya itu dengan bahwa kebutuhan spare tempat kerjanya itu kurang. Jadi Robogen menyiapkan persiapan itu. Itu ya, ini ya. Lanjut ke macam-macam cedera dan penanganannya. Yang pertama ini ada luka. Luka adalah cedera yang diakibatkan oleh kulit saat pada kulit, sehingga mengakibatkan jaringan kulit sobek. Nah, ada tandanya itu ada kulit kemerahan. Gambar ya, terlihat kulit kemerahan, melengkung, bengkak, nyeri dan cedera. Nah, jenis-jenis luka itu ada tiga. Nah, ini perlu diketahui ya, nanti ada soal yang seperti ini. Silahkan dicermati. Yang pertama ada luka kecil yang tidak terlalu dalam. Nah, ini contohnya kayak tadi lecet. Ini kelihatan ya lukanya tidak terlalu dalam, cuma buah saja. Terus yang kedua, luka kecil tetapi dalam. Contohnya terkena benda saja. Nah, benda saja apa contohnya? Pisau. Terus, kurit ya kan? Nah, itu apa? Petani biasanya kayak gitu, terus kena campur. Nah, itu terjadi ya. Terus yang ketiga ada luka besar yang dalam. Contohnya ketika terjadi kecelakaan, misalkan terserempet tadi, terus kakinya kena itu bagian mobil yang terseret tadi ya ceritanya. Nah, itu biasanya ada yang masuk terluka, terus ada bisa jadi kena kenalpot motornya atau sobek. Nah, itu segera ditangani. Nah, luka itu dinamakan luka besar yang dalam. Kategorinya itu. Lanjut. Selanjutnya ada patah tulang atau istilahnya dari bahasa Inggris itu fracture. Nah, merupakan kondisi tulang yang mengalami keretakan atau patah. Nah, ini termasuk cedera serius. Tanda-tandanya perubahan bentuk, kemudian nyeri, bengkak dan bagian tubuh tidak bisa digerakkan. Nah, ini hati-hati kalau patah tulang jangan sembarangan nyasar ya. Terus penanggulangannya bagaimana? Jangan mencoba mengembalikan posisi tulang. Ya, jangan mentang-mentang patah terus diurusin, nggak boleh. Nah, cara melakukannya, yang pertama, usahakan jangan menggerakkan tangan atau mengganggu pemerintah. Senang baru patah tulang, kecelakaan tadi ya. Kamunya masih kecelakaan. Terus patah tulang nih, kita lihat dulu kondisinya. Dia kalau misalkan kelihatan kayak ada benjolan atau dia maksimal, tapi intinya benjolan terus dia rasanya nyeri sakit. Nah, itu kita cek baru kita angkat dulu. Terus yang ketiga, apabila para medis terlambat datang, penderita segera diangkat dan pasang papan sebelum merawatnya. Nah, ini tugasnya medis kan, perlu banget persiapan papan. Terus ada kesleo. Kesleo adalah cedera yang terjadi pada ligament atau penghubung tulang dan penyokong sendi. Ini biasanya karena gerakannya tiba-tiba, tidak sengaja ya. Kesleo. Terus tanda-tandanya bagaimana? Ada nyeri. Tapi kalau lari kalau salah ya. Contohnya kayak lari jarak jauh lah. Yang jadi apa ya? namanya? Jangan dengar. Tumpuan itu kan artinya kaki. Nah, kakinya itu kalau tumpuannya kaki bagian depan. Indonesia Nah, Raya. itu kalau bisa dengan Indonesia Raya. Indonesia Raya lari yang Indonesia Raya. panjang. Emang ya? Ya. Lari jarak jauh kan membutuhkan
Senggol. Alhamdulillah. Oke, di sini saya jelaskan. Pingsan adalah kehilangan kesadaran sementara akibat terpulangnya aliran. Oke, tolong diperhatikan di depan ini. Kalau teman-teman masih pada tidur, saya berikan ice breaking terlebih dahulu. Terus gejala kepalanya apa? Mual. Kemudian sesak nafas. Telinganya berbunyi. Sama matanya berkunang-kunang. Kelihatannya kayak semrawut. Nah, ini. Atau bisa disebabkan karena penyakit ini, anemia. Ada yang tahu penyakit anemia itu apa? Ada yang tahu? Ya. Penyakit anemia itu penyakit kekurangan darah. Nah, biasanya yang pertama itu misalkan acara panasan, asing. Nah, ini bisa jadi pingsan. Terus kelelahan, ketakutan. Nah, ini macam-macam alat P3K. Di sini ada yang pernah lihat kotak P3K enggak? Nah, ini contohnya di sini. Ini kotak P3K, biasanya isinya itu ada rasa sel. Biasanya jalutannya kecil-kecil, ada yang besar-besar, tapi posisinya Perhatikan anak-anak, kalau kalian semuanya masih pada ngantuk, saya akan mengajak kalian untuk bermain ice breaking terlebih dahulu agar semuanya kembali semangat. Misalkan tadi beda lagi. Misalkan tadi kecelakaan ya. Rokok satu, rokok dua. Oke, siap ya. Kita main kata kuncinya oke. Nanti kalau tidak ada bilang oke, jangan melakukannya. Oke, sekarang kita pegang telinga. Ayo teman-teman dikoreksi nih yang udah melakukan. Ada. Ini. Maju. Aku ngerti. Ini loh. Maju. Iki. Ini konsekuensinya kalau yang salah gimana? Mau nemenin saya apa jangan? Jadi di depan ya. Maju. Yang salah nanti di depan atas. Di atas. Ayo, bukannya mana? Bukan. Di atas. Oke, temennya dikoreksi ya. Oke, tahu. Sekarang. Oke, kita sekarang pijit temennya, pijit bahu. Sekarang ambil buku. Nah.